asbabun nuzul, ya, sebab turunnya atau sebab urutnya ayat ini, supaya kita mengenal latar belakang turunnya ayat ini. Bismillah. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan mereka. Kata Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Dia berkata, Ibnu Jarir berkata, siapa sih asfala safilin ini yang dikembalikan ke posisi rendah itu? Mereka adalah sekelompok orang yang sudah tua di masa Rasulullah SAW. Jadi sekumpulan orang tua yang hidup di masa Rasulullah SAW disebut awalnya adalah sebagai asfala safilin. Lantas beliau ditanya mengenai mereka, hingga akal mereka pun tidak lagi berfungsi. Jadi ada orang-orang tua yang hidupnya sampai menjadi anak-anak lagi, dan akalnya tidak lagi bisa berfungsi. Ya, kecuali akalnya itu seperti anak-anak yang umur 5 tahun atau 6 tahun. Pernah kan melihat orang-orang yang sudah sangat sepuh, yang kehilangan akalnya? Nek, lagi duduk nih berjemur matahari, atau lagi berjemur di matahari. Apa? Dijawab oleh si kakek atau si nenek. Yuk, sudah waktunya mandi pagi, kata si perawatnya. Nggak mau, aku masih mau duduk di sini. Kakek, nek, sekarang sudah waktunya mandi. Ayo kita mandi pagi. Nggak mau. Mungkin kita pernah melihat orang-orang tua kita, orang-orang sepuh kita yang seperti itu. Kek atau nek, yuk sekarang waktunya makan pagi, supaya kuat badannya, nanti kita jalan-jalan lagi. Iya, aku mau. Gitu. Ada orang-orang yang seperti itu, yang barangkali sudah tidak bisa buang air sendiri dan tidak bisa lagi mencuci kotorannya sendiri. Tsumma radadnahu asfala safilin. Awalnya seperti itu maknanya. Ketika beliau ditanya mengenai mereka, hingga akal mereka pun tidak lagi berfungsi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya yang berisi mengenai pemakluman atas mereka, dan mereka akan diberi pahala dari perbuatan mereka yang dilakukan sebelum akal mereka tidak berfungsi. Jadi setelah itu datanglah wahyu kepada Nabi SAW tentang bagaimana nasib orang yang sudah sampai pada usia, mohon maaf, ardhalil umur ini, usia hina ini. Siapa di antara kita yang mau hidup 1000 tahun lagi? Nggak mungkin lah. Tapi mungkin ada barangkali di antara kita yang mau hidup 100 tahun lagi. Silakan. Dan Anda yang mau hidup 100 tahun lagi berarti ingin kembali kepada usia hina, usia kekanak-kanakan. Kalau usia 1 tahun, 2 tahun, tingkat akalnya rendah, lalu kita main dia, kita mengabdi pada dia, enak. Tapi kalau udah tua, sepuh, wah repot, badannya gede, kotorannya bau, repot ngurusnya. Makanya berlindunglah kepada Allah, jangan sampai kita ini sampai ke usia hina itu. Apalagi sampai usia yang bikin mantu marah karena harus dicebokin walaupun ini ujian. Ya, ini saya bicara kitanya. Kalau bicara si mantunya, itu kewajiban dia untuk berbuat baik, ya, untuk membiayai. Tapi jangan sampai kitanya nih, jangan sampai kita
dikembalikan oleh Allah ke usia hina. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai aku kembali kepada usia hina. Ini awalnya ayat itu pada masa Rasul seperti itu. Datanglah kemudian wahyu bahwa nasib orang-orang yang dikembalikan kepada usia hina ini, yang anak-anak lagi, maka pahalanya akan dibalas sebelum akalnya hilang. Nah, makanya semasa akal masih sehat, akal masih ada, jangan ditinggal di rumah. Pakai tuh akalnya kalau keluar rumah. Kadang udah sampai di kantor, akal sehatnya tinggalkan. Yang dipakai apa? Hawa nafsu kekuasaannya, hawa nafsu jabatannya, hawa nafsu pangkatnya. Itu yang dipakai. Nah, di situ manusia bisa rendah walaupun jabatannya tinggi. Yang kedua, berharaplah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sejak akal ini masih sehat. Ya, walaupun kepada yang sudah sepuh, kita juga terus mendoakan semoga amal ibadahnya walaupun sudah banyak dimaafkan oleh Allah, yang sudah sepuh ini walaupun sudah banyak dimaafkan, banyak dimaklumi, ya tapi kita yang masih sehat segar sekarang, ya mudah-mudahan diberikan kesempatan usia yang optimal dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan akal kita juga masih kita fungsikan dengan benar. Nah, di sini pernyataannya di asbabun nuzul, kata Ibnu Jarir At-Tabari, dan mereka akan diberi pahala dari perbuatan mereka yang dilakukan sebelum akal mereka tidak berfungsi. Silakan Ustaz Deden komentari asbabun nuzul dulu sebelum kita masuk ke tafsir Buya Hamka. Sabab nuzul ini terkait orang-orang mukmin yang sudah berusia lanjut. Ketika itu mereka tak lagi gesit dalam beribadah. Misalkan untuk ke masjid saja, mereka biasanya di awal waktu menjadi telat atau bahkan tidak ke masjid sama sekali karena tidak mampu, karena keadaannya fisiknya yang sudah begitu lemah. Biasanya suka sholat malam sampai berjuz-juz tiap malam, sampai pagi berdiri, kemudian sujudnya pun juga lama. Tetapi ketika sudah usia lanjut itu tidak bisa dilakukan lagi. Mungkin sholatnya pun juga tak berdiri lagi, tapi hanya duduk saja. Dan duduk pun juga tidak bisa lama, harus berubah posisinya. Dan juga barangkali dalam keadaan berbaring pun juga berbatas. Tidak seperti ketika masih segar bugar. Dan kemudian ketika masih mudanya itu tadaburnya juga kuat, memahami Al-Quran, kemudian juga mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Ketika sudah tua tidak lagi. Nah, orang mukmin yang demikian, ketika mereka sudah dalam keadaan tidak berdaya, lemah, tidak seperti waktu mudanya, tetapi tetap Allah berikan pahala kepada mereka seakan-akan mereka mengerjakannya. Ketika masih muda, sering ke masjid, sering bergerak, sering tilawah, lebih banyak, sering tahajud. Ketika sudah masa tua tak mampu lagi. Nah, meskipun tak mampu lagi seperti itu, tetapi pahalanya tetap terus-menerus. Kenapa demikian? Karena sekiranya mereka masih dalam keadaan segar bugar, maka aktivitas mereka itu tidak akan pernah terputus. Oleh karena itu ada ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak terputus. Baik Ustaz.
Kita lihat tafsir kosakatanya dulu. Kata asfala berasal dari kata suflun, yang merupakan lawan dari kata ulwun. Suflun lawan katanya ulwun. Suflun kerendahan, sedangkan ulwun ketinggian. Kata suflun merupakan bentuk superlatif daripada kata di sini adalah asfala safilin, ini bentuk superlatif dari suflun. Kata asfal bisa juga lawan dari kata fauqo atau di atas. Ini sebetulnya asfal di sini isim tafdhil ya, bukan superlatif mestinya ya. Bukan mubalaghah, asfala safilin. Ya, isim tafdhil. Bisa juga lawan kata dari fauqo atau di atas. Baik sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Mana ayat-ayat di atas adalah paling rendah di antara orang-orang yang rendah. Baik, sekarang kita ke tafsir Buya Hamka. Thumma, kemudian itu, radadnahu, kami jatuhkan dia, asfala safilin, kepada serendah-rendah yang rendah. Asfala safilin, kepada serendah-rendah yang rendah. Ini bahasa Buya Hamkanya. Demikianlah Allah mentakdirkan kejadian manusia itu. Sesudah lahir ke dunia, dengan berangsur tubuh menjadi kuat dan dapat berjalan. Dan akal pun berkembang sampai dewasa. Sampai di puncak kemegahan umur. Kemudian itu berangsur menurun badan tadi. Berangsurlah tua. Berangsur badan lemah dan pikiran mulai pula lemah. Tenaga mulai berkurang sehingga mulai rontok gigi. Rambut hitam berganti dengan uban, kulit yang tegang menjadi kendor, telinga pun berangsur kurang pendengarannya, dan mulailah pelupa. Dan kalau umur itu masih panjang juga, mulailah padam kekuatan akal itu sama sekali. Sehingga kembali seperti kanak-kanak. Sudah minta belas kasihan anak dan cucu. Malahan ada yang sampai pikun tidak tahu apa-apa lagi. Inilah yang dinamai arzalil umur. Tua nyanyuk. Tua nyanyuk. Itu bahasa Melayunya. Sehingga tersebut di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar kita memohon juga kepada Tuhan, jangan sampai dikembalikan kepada umur sangat tua, atau al-harami, dan pikun itu. Nah ini minal haram, bisa juga sampai kepada usia tua. Nah kelihatannya Ustaz Deden di sini, ya, Buya Hamka, menafsirkan asfala safilin berdasarkan asbabun nuzul ya. Iya. Berdasarkan asbabun nuzul dan merunut proses bagaimana manusia secara normal kemudian dari normal menjadi hina. Gitu kira-kira azal al-umur di sini prosesnya. Dan kita semua sebetulnya hari demi hari sedang menuju ke sana. Sehingga ada orang berkata, ada 3, tapi saya ingin sebutkan satu saja. Bencana yang menimpa manusia setiap hari, tapi manusia lalai. Apa yang menimpa manusia tiap hari? Yaitu berkurangnya umur itu. Tiap hari, bahkan tiap jam, bahkan tiap detik kita tertimpa bencana baru. Sadar nggak kira-kira? Bencana apa itu? Ya bencana berkurangnya segenap potensi diri ahsanut taqwim itu menuju asfala safilin.
pertanyaannya. What, gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan menghadapi bencana tiap hari yang menimpa kita ini? Silakan Ustaz Dadan. Iya. Dalam surah Yasin ayat yang ke-68 terdapat ayat wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka kami akan kembalikan keadaan penciptaannya. Yang tadinya kuat kembali menjadi lemah. Itu terjemahan kira-kira dari surah Yasin ayat 68. Buya Hamka melihat asfal safilin itu dari segi fisik, ya, fisik. Berarti ketika asfal safilin ditafsirkan dengan ardhalil umur atau ditafsirkan melalui surah Yasin ayat 68 ini, itu berarti menafsirkan asfal safilin itu penurunan kekuatan manusia secara fisiknya, matanya yang sudah mulai kurang melihat, tadi kan Buya Hamka mengatakan demikian, telinganya pun juga kurang mendengar, giginya juga sudah banyak yang tanggal, yang jatuh dan lain-lain. Nah, ternyata di balik kelemahan itu, ketika sudah tua bisa saja amalannya terputus karena tenaganya yang sudah tidak kuat itu, tetapi pahalanya tidak putus. Di Buya Hamka menekankan ke situ. Berbeda dengan waktu pertemuan sebelumnya, Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir menafsirkan asfala safilin ini dari jiwa, ya. Jadi akal, ya, akal dan jiwa manusia, bukan fisiknya. Baik, Ustaz. Ya, sekarang kita lanjutkan ke tafsir Jalalain. Sahabat yang mau ikut menulis hasil tadaburnya, sengaja kami sampaikan pelan-pelan supaya nanti bisa mengambil pencerahan dari sini apa saja, dan siap dikirimkan ke WhatsApp-nya untuk kita bacakan dan kita komen. Summa radadnahu fi ba'di afradihi asfala safilin kinaya anil harami wad-dha'fi fayankusu amalal mu'min an zamani syababi wa yakunu lahu ajruhu biqaulihi ta'ala. Kemudian kami kembalikan dia. Summa radadnahu. Summa radadnahu maksudnya sebagian di antara mereka. Jadi enggak semua manusia disampaikan kepada usia tua. Jadi minhum man yutawaffa, ya, wa minhum man yuraddu ila ardhalil umur. Ada orang yang sudah dicabut nyawanya, dan ada orang sudah dicabut nyawanya sebelum tua, dan ada orang yang disampaikan kepada usia ardhalil umur. Tujuannya apa? Maksud Allah itu membuat seperti itu, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Ini maaf saya komen dulu tafsir Jalalain ini. Ketika fi ba'di afradi, ada orang yang dicabut sebagai nyawanya masih muda. Kalau kita mau yang mana nih? Mau nunggu tua dulu, pikun dulu, atau masih muda? Terserah Allah deh. Yang jelas siap-siap nih. Sengaja saya bertanya untuk memberikan
semacam gedoran-gedoran pikiran. Ya, supaya kita memilih mati semasa hidup dan latihan mati selagi masih hidup. Agar kita cerdas. Ya, agar kita cerdas. Nah, di antara manusia ada yang dipanjangkan umurnya likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Supaya dia tidak tahu lagi apa yang pernah diketahuinya selama ini. Terus S1, S2, S3 tinggal gelar. Udah nggak ada lagi ilmu S3-nya itu. Bahkan ulama tafsir udah nggak jadi ulama lagi karena udah hilang lagi. Udah nggak bisa lagi menjelaskan semuanya. Profesor tinggal gelar doang profesornya. Ya, apalagi jenderal. Ya, kalau jenderal mah udah pensiun juga kadang kurang berfungsi lagi. Karena kemampuannya tidak lagi seperti dulu. Nah, pangkatnya tinggal pangkat, cuma jadi foto saja. Selama itu, sesudah itu ya nggak ada lagi hubungan antara orang sama pangkatnya itu. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Ini harus kita jadikan sebagai ibrah. Kita harus ambil pelajaran buat diri kita juga. Kira-kira sahabat sampai di sini mau mati di usia berapa lama lagi nih? Nah, mohon maaf pertanyaan ini tentu tidak harus dijawab, tapi untuk dijadikan sebagai peringatan. Ya, apalagi di masa COVID-19 seperti ini terlalu murah kematian itu. Banyak sekali kita lihat kematian itu. Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua. Asfala safilin ini, hati serendah-rendahnya ini kiasan bagi masa tua. Karena jika usia telah lanjut, kekuatan pun sudah mulai melemah dan pikun. Ya, saya misalnya udah lewat setengah abad nih. Olahraga saya nggak bisa lagi kayak dulu-dulu. Atau ingin berusaha di usia nanti 60 tetap six-pack, nggak usah lah mimpi kayak gitu. Cari penyakit. Udah mikirin akhirat aja. Dan orang-orang yang seusia saya nggak usah terlalu berharap mau jadi konglomerat terbesar. Nggak usah itu yang difikirkan. Dan itu nggak penting juga. Dan Nabi serta Al-Quran tidak menganjurkan itu. Persiapkan menuju akhiratmu. Apa bedanya orang idiot dengan orang jenius di masa tua? Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius di masa tua, sebetulnya di masa muda juga ya, adalah orang-orang yang membekali dirinya semasa hidupnya untuk setelah matinya. Saya ulangi ya, ini orang jenius. Orang jenius adalah yang membekali dirinya, mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam bekal untuk setelah kematiannya. Itulah orang jenius. Nah, sebaliknya orang idiot adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk dunianya semata-mata. Disinilah orang-orang kafir itu yang gak punya harapan pada akhirat, makanya takut mati. Kalau orang beriman, la khaufun alaihim. Dia nggak ada punya rasa takut menghadapi akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu para wali Allah itu. Walahum yahzanun. Nggak sempat jadi konglomerat selama hidup di dunia juga nggak sedih. Karena bukan itu tujuan hidup. Nah, tapi kan beda dengan orang-orang yang sudah kepleset cara berpikirnya. Saya kalau ketemu teman-teman alumni gitu masih ada yang mimpi-mimpinya kegedean. Tetapi bukan terkait dengan kemanfaatan bagi makhluk seluas-luasnya. Saya suka nasihatin, udahlah, pikirkan akhirat dan berikan manfaat pada manusia, pada kehidupan seluas-luasnya. Baik, lanjut. Dengan demikian, ia akan berkurang dalam beramal, berbeda dengan sewaktu masih muda.
Sekalipun demikian, dalam hal mendapat pahala, ia akan mendapatkan imbalan yang sama sebagaimana sewaktu ia beramal di kala masih muda. Tergantung. Sebelum akalnya hilang ini, dia punya kebiasaan orang baik nggak nih? Sehingga di masa tuanya, walaupun kebaikannya itu sangat minimalis, tetap dapat pahala sebagaimana usia sehatnya. Tadi kan yang bertanya, Ustadz gimana Ustadz, selama saya sakit sekarang ini nggak bisa tahajud lama-lama lagi. Lihat, Anda termasuk orang istiqomah nggak tahajudnya selama ini? Kalau termasuk yang istiqomah, kemudian sakit, nggak bisa tahajud, kemudian dapatnya cuma sambil duduk, rukunya sambil duduk, sujudnya sambil duduk, dan cuma bisa 2 rakaat. Selama ini kebiasaannya berapa rakaat? 5 rakaat kah, 7 rakaat kah, 9 rakaat kah, 11 rakaat kah? Mana menjadi kebiasaanmu? Insya Allah ketika sakitmu kamu dapat pahala sesuai kebiasaan. Terus kalau bolong-bolong gimana Ustadz? Ya bolong-bolong juga nilainya. Nah kira-kira hikmah apa nih harus kita ambil dengan kondisi seperti ini? Mumpung yang lagi masih sehat badannya, sehat akalnya, istiqomah, konsisten dalam kebaikan.